saran aku kalau teman-teman mau 1.000, teman-teman tukar aja duitnya. Teman-teman tukar duit sehingga tetap teman-teman melakukan sedekah di subuh hari ya. Nah insya Allah teman-teman kalau dengan sedekah di subuh hari walaupun kecil, nah insya Allah akan membawa berkah buat kita ya. Sama-sama, thank you ya semuanya Mbak Juhairiah. Wah Pekanbaru sekarang lagi crowded banget, kemana-mana macet teman-teman. Mana-mana macet teman-teman ya. Siap ya. Oke Ustazah, sesudah hari tadi pagi, sesudah subuh boleh nggak niat puasa? Kalau niatnya puasa sunnah boleh setelah subuh. Tapi kalau puasa qadha harus niatnya sebelum azan subuh ya. Ustazah, pahala apa yang Allah janjikan jika istri menjadi tunggang punggung keluarga? Pahalanya pahala sedekah Mbak. Pahala sedekah ya Mbak ya. Pahalanya pahala sedekah. Oke, tapi walaupun istri itu menafkahi, tetap suami harus wajib ya. Kalau enggak dia berdosa. Maka suami yang tidak bekerja, dia harus dipaksa bekerja. Supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Kecuali kalau dia sakit ya. Aku lupa belum niat puasa. Kalau puasa sunnah Senin dan Kamis silahkan dipasang niat sekarang selagi belum makan dan minum ya. Oke. Ustazah, saya udah puasa haid 9 hari. Hari ini puasa tapi tiba-tiba keluar haid lagi. Batal apa diteruskan puasanya? Kalau dia nanti sampai di waktu zuhur udah enggak, itu berarti aman. Dia masih sisa. Dia standarnya 24 jam guys. Misalnya teman-teman sholat sekarang, rupanya besok keluar sampai enggak 24 jam. Kalau sampai 24 jam atau 5 kali sholat berarti dia haid lagi. Kalau enggak berarti enggak, sisa ya. Ustazah, kalau sholat Al-Fatihahnya belum terlalu pas, sholat aja. Sambil pelan-pelan memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Oke, niat puasa Senin Kamis boleh nggak diniatkan puasa Rajab? Tidak ada niat puasa Rajab. Ya, tidak ada niat khusus puasa Rajab. Yang ada adalah yang ada niatnya adalah puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud atau puasa qadha ya atau puasa kafarat itu bisa ya. Tapi kalau puasa Rajab sendiri diniatkan nggak ada ya teman-teman ya. Ustazah, saat puasa kemudian tidur dan bangun ada liur berwarna coklat, apakah tertelan batal? Tentu tidak ya. Puasa nelan air liur tidak batal. Ustazah, puasa Daud di hari Senin, Kamis niat keduanya boleh nggak? Jangan teman-teman, nggak perlu, nanti puasa Daud teman-teman jadi berantakan hitungannya ya. Toh juga itu udah luar biasa puasanya ya. Betul sekali ya. Oke Ustazah, amin. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Aman ya teman-teman ya. Libur sekarang ini dan di mana-mana macet ya. Oke. Ustazah, hari ini tanggal 27 boleh puasa Senin dan Kamis nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, segini hujan ya, jam segini hujan. Berarti iya Mbak Dewi, puasa tidak sengaja mencicipi makanan sampai masuk ke tenggorokan. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, itu rezeki. Ya, lanjutkan puasanya. Jangan lanjutkan makannya. Nggak sengaja kan nggak apa-apa. Makan lagi ya, jangan ya. Oke, ya. Siap-siap Mbak Tri, aman ya. Ustazah, bagaimana status saudara kandung sudah meninggal tapi meninggalkan hutang, anak-anaknya masih kecil. Dia tetap terhutang Mbak. Dia tetap terhutang dan kalau dia nggak bayar nanti akan menjadi tanggung jawabnya di hari akhirat. Kecuali kalau anaknya besar dan nanti udah bekerja dia akan mengganti hutang orang tuanya maka orang tuanya aman ya. Ustazah, iya, aku benar-benar bantu Zah mau ngeluarin zakat lupa modal awalnya. Untuk sementara boleh diperkirakan saja ya, dipotong modalnya ya, potong modal. Untungnya berapa? Untung potong modal itulah zakat yang harus kita keluarkan. Puasa kumur-kumur di siang hari batal nggak? Selagi nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tentu tidak batal. Tapi kalau masuk tentu batal ya. Kalau masuk dia tentu batal ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami bilang terserah dengan rumah tangga ini, oh tidak jatuh talak ya, kecuali aku hentikan, aku nggak mau lagi jadi suami kamu itu boleh, itu jatuh talak ya. Ustazah, niat puasa Senin tapi kesiangan, nggak sahur, pas bangun baru sadar. Jadi teman-teman gini, bahwa puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari, boleh pasang niat di tengah hari, selagi belum makan dan minum. Jadi teman-teman jangan sampai pula nggak puasa ya, misalnya baru lihat nih, oh ternyata ini hari Senin ya kata Ustazah Nela ya, oh saya mesti puasa ya udah puasa ya, selagi belum makan dan minum ya. Zikat gigi di waktu siang Ramadan
nggak apa-apa sih, asal nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi aku tim yang menyuruh hati-hati ya. Seumpama kita sholat dalam keadaan ada keputihan. Kalau teman-teman keputihan itu kan cuman macam ini aja guys. Cuman macam fase keputihan. Lagi stres, lagi baper, lagi makanan banyak makanan berlemak ya kan. Kan nggak seumur hidup kan keputihan kan guys. Kalau kurang kesehatannya drop, teman-teman biasanya keputihan. Itu cukup cebok saja sebelum berwudu. Nah, kalau maaf izin ya, kalau celananya ada keputihan jangan dipakai. Tapi kalau dalam sholat gak usah dipikirin, keluar nggak ya, kayaknya keluar. Jangan dipikirin, abaikan, oke? Nggak apa-apa Mbak Widya, Al-Fatihah belum tepat, tetap harus sholat sambil memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, ya. Ustazah, sholat baca dalam hati karena nahan air liur, jangan. Sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau teman-teman melakukan yang namanya, kalau teman-teman sholat itu tutup mata, tutup bibir, hukumnya makruh. Makruh itu boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Tapi sholatnya tetap sah ya. Ustazah, kalau bulan ini mencapai 8 juta penghasilan. Bulan depan enggak, yang 8 juta aja yang dizakatkan. Ya, besok cuma 2 juta yang enggak wajib zakat bulan depan ya. Ustazah, kalau menunggu sholat asar lebih kurang 15 menit, baiknya baca Quran apa sholat wudhu? Sholat wudhu bagus teman-teman ya. Ustazah, kalau punya keluarga di rumah sering meninggalkan sholat, teman-teman ingatkan dan doakan. Jangan dipaksa. Ya, ingatkan, doakan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak bertanggung jawab terhadap orang lain, yang penting kita sudah mengingatkan. Oke? Ustazah, di mall banyak yang pakai baju minum tapi juga sholat. Kenapa kelihatan aurat tidak membatalkan wudhu? Di mall banyak yang pakai baju minim tapi juga sholat. Kenapa kelihatan aurat tidak membatalkan wudhu? Dia sholat kan pakai mukena teman-teman. Buka aurat memang tidak membatalkan wudhu ya. Untuk diri kita sendiri kan gak batal ya. Ustazah, iya sama-sama Mbak Widya. Kalau niat sholat dilakukan pas takbir atau ikhram ya Zah. Pernah dengar seperti itu. Betul aku pernah dengar. Tapi teman-teman sesungguhnya niat itu sebelum takbir. Coba lihat rukun sholat yang paling akhir. Coba ada 13 rukun sholat, ujungnya adalah tertib. Jadi niat dulu baru takbir ya. Ustazah, boleh nggak perempuan pakai parfum yang non alkohol ya? Ustazah, iya, amalan yang paling baik di hari Isra Mi'raj ya, perbanyak sholawat. Tidak ada amalan khusus. Ustazah, amalan zikir apa aja di hari Senin ba'da sholat fardu? Zikir bebas. Tapi kalau ditanya zikir apa yang paling afdol? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaiknya zikir adalah la ilaha illallah. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jelaskan tentang sistem khilafah. Bahaya agak-agak kita jelaskan. Sistem khilafah ini aku mau jelasin. Nah ya, bahasanya biar nggak kena PL ya. Adalah sistem yang mana mereka ingin mendirikan negara Islam yang di dalamnya ada pemerintahan Islam, yang di dalamnya ada hukum Islam. Ya, pokoknya hukum Islam ya. Jadi bukan sistem demokrasi katanya seperti itu ya. Nah, yang sistemnya itu adalah hukum Islam. Ya, itu biasanya dipopulerkan oleh kawan-kawan gerakan Hizbut Tahrir ya. Oke, Ustazah, bolehkah tangan terlapis mukena saat sujud? Yang nggak boleh terlapis itu kening ya teman-teman ya. Yang nggak boleh terlapis itu adalah kening ya. Cepat kali lari tulisannya, putuskan aja sayapnya. Oke, Ustazah, kurban untuk orang yang udah meninggal itu boleh tidak? Boleh. Nanti teman-teman pokoknya klik aja foto yang ada di atas foto aku, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan jelaskan nanti ketika udah mau masuk Idul Adha ya. Betul sekali, Islam kafah ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku akan ingatkan nanti ya. Ustazah, kita berdosa nggak kita bersedekah tanpa izin suami? Jawabannya adalah kalau uangnya uang kita, tentu kita nggak dosa ya. Dan tapi kalau uangnya uang suami, tergantung akad suami istri. Siap Mbak Virgo, Mbak Wina. Kalau suaminya bilang gini, pokoknya ini buat kamu, terserah kamu mau ngapain. Nggak apa-apa kita zakat pakai itu. Kita sedekah pakai itu. Tapi kalau semua dilaporin, ya teman-teman mesti izin suami. Oke. Ustazah sudah 2 tahun berdoa agar bertemu dengan Ustazah. Tapi belum juga terkabul Zah.
Astagfirullah. Terbaca pula. Ini bukti aku nggak pilih-pilih kalau mau baca ya teman-teman ya. Ternyata isinya ini. Za sudah 2 tahun berdoa agar bertemu dengan Ustazah. Tapi belum juga terkabul. Ambil hikmahnya. Jangan-jangan kalau ketemu aku nanti jadi gagal move on. Canda ya. Insya Allah Allah pertemukan kita di dunia. Dan kalaupun tidak, Allah pertemukan kita di akhirat. Yang paling penting dalam diri aku adalah bukan ketemu dengan aku secara jasad, tapi kita ketemu dalam doa insya Allah. Dan insya Allah teman-teman mengamalkan, mendengarkan aku, itu udah jauh lebih penghargaan yang luar biasa bagi aku ya. Teman-teman mau mengamalkan pelan-pelan, apa yang dibilang Ustazah ini pusing tapi pengen ngerti lagi, itu udah cukup untuk semoga kita bisa ketemu nanti di surga, amin ya teman-teman. Ya ini bukti aku gak pilih-pilih ya guys, kalau mau baca kebaca aja semuanya, siap ya, semoga Allah pertemukan kita. Oke. Ustazah, fidyahnya orang sakit apa? Fidyahnya orang sakit itu jadi guys, udah 2 tahun lama pula ya. Ya kita udah 2 tahun di online ya. Oke, jadi amalan pejuang garis 2. Oh, boleh. Ntar ya, aku kesini dulu. Aku mau nyampaikan apa tadi ya? Lupa. Ada jadwal pengajian rutin saja. Aku tiap hari pengajian, teman-teman. Lupa. Oh, fidyah ya. Jadi ada 3 orang yang boleh membayar fidyah. Aku jelaskan detail sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Pertama adalah orang sakit yang nggak mungkin orang tua yang nggak mungkin ganti puasa. Kayak mana nih bukan ganti puasa, orang dia udah tua. Nggak puasa dia di bulan Ramadan 30 hari. Setelah itu setahun dia nggak sanggup dia ganti puasa, udah tua, ya kan? Yang kedua adalah orang yang sakit dan nggak mungkin sembuh, atau setiap puasa nih orang sakit. Setiap puasa dia macam mual, setiap puasa dia ambeien, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia GERD, mah, asam lambung. Yang ketiga adalah orang ibu hamil dan menyusui. Nah, mereka bertiga ini boleh membayar fidyah ya. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Teman-teman makan beras apa? Pura-puranya lah makan beras apa mereknya. Aku nggak ngerti juga ya. Beras Belida misalnya. Berapa harga beras tuh 1,5 kilo? Teman-teman uangkan saja, kasih ke fakir miskin kali banyak yang teman-teman tidak puasa. Misalnya nih nggak puasa 15 hari, dikali aja. Aman ya teman-teman ya. Doa pejuang garis 2. Masya Allah. Pejuang garis 2, teman-teman coba baca doa. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Yakini doa ini, baca doa ini sambil ikhtiar ya. Boleh teman-teman promil atau apapun ya. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Nah kemarin ada yang DM juga bahwa dia promil dan alhamdulillah berhasil ya dengan doa dan akasia yang dia minum. Ini nyata ya teman-teman ya, supaya kita ikhtiar aja sih. Oke. Ustazah, kalau udah bayar fidyah, apakah harus ganti puasa? Fidyah aja. Loh, kalau bisa ganti puasa ngapain fidyah kemarin? Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, mohon doanya asam lambung biar nggak kambuh lagi. Siap. Nanti ikhtiar dengan madu akasia yang udah banyak orang tersembuhkan dengan madu yang kita spill itu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Suamiku habis panen padi 1.242 gram. Zakat sama sedekah beda ya. Nanti kan padinya dijual kan. Nah hasil jualannya teman-teman zakatkan 2,5% ya. Zah doakan madu jam 9 ya. Ustazah doa ada yang bisa tulis doa dapat keturunan ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin ya. Nah ya siap Mbak Najwa ya. Ustazah minum madu sebelum makan boleh. Nah ini dia doa supaya dapat keturunan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, termasuk juga doa minta jodoh ya Mbak Tini ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kakak ipar minjam kepeang. Nah, deba acaronya kok kepeang pula, guys. Kakak ipar minjam kepeang. Awak saya minta suami marah. Katanya udah bayar, tapi yang minjam ada izab. Izab itu apa? Nggak ada ijab. Gimana? Coba di ini ya. Ustazah, boleh nggak
baca sholawat Jibril boleh. Semua sholawat itu bagus ya teman-teman ya. Semua sholawat itu bagus ya Mbak Cahaya, Mbak Galuh. Ustazah, doa biar anak anteng ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya, itu teman-teman lakukan atau baca ya setiap teman-teman habis sholat ya, supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Walaupun anaknya udah gede tetap bisa. Rabbi habli minas salihin. Ustazah, kalau doa jodoh bisa didoakan oleh ibunya. Atau ibunya bisa sholat hajat. Siap Mbak Tuti, Mbak Galuh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak minta kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita. Alhamdulillah saya sudah minum madu akasia. Vertigo saya sembuh. Terima kasih ya Mbak. Semoga Allah sembuhkan total ya. Terima kasih yang udah check out madunya. Yang vertigo, asam urat, asam lambung, kolesterol semuanya insya Allah sembuh ya. Semoga kita ikhtiar ya. Ustazah, iya, di bulan Rajab dan setelah Rajab itu masih bisa baca doa Rajab nggak? Masih bisa ya teman-teman ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Masya Allah. Itu dibaca sampai kapanpun boleh ya. Nah, sampai kapanpun boleh ya. Nah, ini. Nah, di awal Rajab aku bilang ini doa yang dibaca di bulan Rajab. Di akhir Rajab aku buat video doa ini bisa dibaca sampai kapanpun. Nah, itu gaya dakwah guys, supaya waktu bulan Rajab mereka semangat nih. Mereka ngiranya itu doa yang terbatas ya. Nah, ketika di akhir Rajab bisa dibaca kapanpun rupanya. Oh, aku udah semangat bacanya di bulan Rajab. Rupanya bisa dibaca kapanpun ya. Oke gitu ya. Ustazah, sampai paham ya. Ustazah, asam urat tinggi, madu apa? Madu jam 9 ya. Nanti aku munculkan tuh asam urat, aku munculkan insya Allah madunya ya. Bisa COD ya. Ustazah, sholat sunnah boleh langsung 4 rakaat nggak? Boleh. Ya, ini belakangan yang sering aku sampaikan. Misalnya pengen tahajud langsung 4 rakaat, pengen sholat hajat langsung 4 rakaat, pengen sholat taubat langsung 4 rakaat, pengen sholat duha langsung 4 rakaat, itu bisa. Tetapi kalau langsung 4 rakaat, dia tidak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 pakai ayat pendek. Aku ulang ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir batin. Nah nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya itu semuanya pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Oke gitu ya, dia tidak pakai tahiyat awal. Ustazah, eilas boleh nggak? Wadaw. Eilas oke. Saya jelaskan ulang-ulang ya teman-teman ya. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Ya, karena bisa dihapus. Sesuatu yang bisa dihapus itu boleh. Kenapa pakai kutek boleh? Masih boleh. Walaupun ketika wudhu teman-teman harus buka. Karena bisa dihapus. Ya, bisa dibuang. Tapi kalau kayak eyelash itu lama baru dihapusnya. Extension itu lama baru kembali seperti semula. Jangan. Sulam alis, sulam bibir, jangan. Karena lama kembalinya. Contoh rebonding, smoothing, jangan. Ya itu lama kembalinya ya. Lambung ada. Madu lambung akasia. Nanti aku jelaskan ya jam 9 ya. Kita tanya jawab dulu ya. Baru ke madu ya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi gitu dia. Ustazah, iya. Kalau sedekah subuh kesiangan gimana? Kalau sedekah subuh kesiangan tetap sedekah. Itu karena belum terbiasa aja. Mungkin karena belum terbiasa bangun subuhnya juga bisa. Nanti lain kali teman-teman kasih aja sedekah subuh. Masukkan ke celengan. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Masukkan aja. Nah nanti teman-teman bisa serahkan. Teman-teman bisa serahkan ketika hari Jumat ya. Ustazah, 2,5% itu dari zakat kita. Saya kecepatan jawab. Enggak kan teman-teman ya? Zakat 2,5% dari penghasilan kita itu apakah boleh dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang? Bebas aja. Misalnya penghasilan teman-teman 10 juta setiap bulannya. Keluarkan 250.000, boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk barang. Oke?
Ustazah, iya gitu ya. Jadi sholat wajib rakaat ketiga dan keempat baca ayat pendek juga Ustazah? Tidak. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Nah ini banyak sekali orang-orang yang rakaat 3 dan 4-nya pakai ayat pendek. Nah yang lalu ya biarlah berlalu. Ke depan rakaat 3 dan 4 sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar itu tidak pakai ayat pendek. Yang pakai ayat pendek setiap rakaat itu cuman sholat sunnah. Oke, gitu ya. Nah, aman ya teman-teman ya. Kalau habis wudhu habis wudhu mau sholat dandan nggak apa-apa, asal jangan dandannya berlebihan ya. Yang nggak boleh itu adalah teman-teman dandan pakai make up yang waterproof, yang anti air, ya, anti baper, anti haters, pokoknya anti lah, pokoknya apapun yang lewat nggak akan luntur. Nah itu harus teman-teman bersihkan dulu, baru teman-teman bisa ngambil wudhu, karena nanti nggak masuk air ke dalam pori-porinya. Ini kan gitu ya, Ustazah. Boleh DM aku aja ya, Mbak Erlina Lin ya. Boleh DM aja kalau mau beli Quran dalam jumlah yang banyak ya. Nanti kita bantu pakai kargo. Ustazah, iya. Kalau sedekah subuhnya di kota infak masjid, apakah bisa? Bisa. Nah, ini sedekah subuh. Ini teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Caranya gimana? Teman-teman boleh kasih ke kota amal masjid atau teman-teman kumpulkan di rumah setiap subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu teman-teman nanti baru boleh serahkan. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerimanya. Kalau sedekah subuh itu bebas. Mau dikasih ke anak boleh, mau dikasih ke orang tua boleh, ngasih makan kawan boleh, gitu ya. Kemudian mau kasih ke saudara boleh, traktir makan kawan juga nggak apa-apa, nggak ada problem ya. Ustazah, iya. Surat pendek sama ayat pendek beda laza. Surat itu satu surat, ayat itu satu ayat. Boleh nggak cuman satu ayat? Boleh mbak, nggak ada problem. Ustazah, iya. Talak 3 belum proses cerai. Kemudian mau komunikasi makin baik untuk masa depan anak. Apakah itu jinsiah? Masa depan anak bukan jinsiah, itu muamalah ya. Yang nggak boleh itu aku kangen gitu ya, nggak boleh ya. Ustazah, sholat yang rusak sama yang kurang khusyuk itu sama nggak? Beda. Kalau sholatnya rusak itu teman-teman nggak sah sholatnya, nggak baca al-fatihah, nggak sah. Tapi kalau teman-teman sholatnya nggak khusyuk itu bisa jadi sah. Ya, teman-teman sholat, lakukan 13 rukun sholat, tapi pikiran kemana-mana, itu sah. Kalau sholatnya rusak, itu berarti tidak sah. Kalau sholatnya nggak khusyuk, dia bisa jadi tetap sah ketika teman-teman lakukan rukun sholatnya. Ustazah, boleh nggak setiap mau sholat fardu baca ayat kursi? Boleh. Dalam sholat fardu pun boleh baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu adalah bagian dari rukun sholat. Bagian dari ayat sholat. Ya, ayat Al-Quran maksudnya. Jadi ganti-gantilah sedikit Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas teman-teman itu dengan ayat kursi itu boleh dibaca ya. Sholatnya rusak contohnya kalau randu iya Mbak Anissa. Kalau sholatnya itu rusak ya nggak baca. Teman-teman kalau sholatnya rusak berarti rukun sholatnya nggak teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman nggak ngangkat tangan waktu takbir. Takbir itu mesti ngangkat tangan di awal. Selanjutnya nggak ngangkat tangan lagi nggak apa-apa, di awal aja. Karena takbiratul ihram itu adalah wajib ya. Oke. Ustazah, iya. Bolehkah mencicipi makanan di ujung lidah saat berpuasa? Boleh, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Siap Mbak Riza, Pak Riza, Mbak Hersnas ya. Ustazah, iya. Oke ya. Kakak ipar minjam uang. Saya tagih, suami marah. Yang minjam gak ada bilang udah bayar. Gimana ya? Tagih aja Mbak, karena melepaskan dia dari dosa ya. Nah, kalau suami tagih marah, tagihlah diam-diam. Karena dia harus membayar hutangnya. Kecuali kalau Mbak ikhlaskan ya. Ustazah, bolehkah mencucupi makanan di ujung lidah saat berpuasa? Boleh. Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya.
Ustazah, kalau kita lihat gambar sejadah dalam Al-Quran, tapi kita nggak sujud sejadah, nggak apa-apa. Cuman sayang, karena sujud sejadah itu hukumnya sunnah muakkad, guys. Hukumnya sunnah muakkad. Kalau bisa teman-teman boleh melakukan hafal aja itu, bacaan sujud tilawah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Oke. Ustazah, zikir sholat duha bebas. Ustazah, nah ini dia doa sujud sejadah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Ustazah, kalau tambal gigi berlubang nggak apa-apa, gigi palsu nggak apa-apa karena alasannya kesehatan. Tapi kalau dia memakai behel itu perlu jadi perhatian. Kalau behel itu digunakan untuk cantik doang nggak boleh, merubah bentuk yang udah Allah ciptakan. Tapi kalau behelnya itu untuk kesehatan, misalnya kalau Mbak nggak pakai behel nanti Mbak akan mengalami peradangan mulut, itu Mbak mesti pakai behel ya. Ustazah, iya. Kalau doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan dibaca sampai kapan? Sampai Ramadan. Setelah Ramadan nggak usah lagi baca. Ya kan? Allahumma barik lana, ya kan? Fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, bacanya sampai Ramadan aja ya. Ustazah, iya, orang yang pikun nggak sholat hukumnya gimana? Teman-teman, kalau ada saudaranya yang udah pikun, orang tuanya pikun, jangan dipaksa sholat, jangan dipaksa puasa, jangan dipaksa nutup aurat. Terserah dia aja mana sukanya dia. Karena orang pikun sudah tidak mukallaf, orang pikun sudah tidak mukallaf, orang pikun sudah tidak sempurna akal dan dia tidak dikenai yang namanya hukum. Jadi kalau teman-teman nggak sholat, kalau dia pikun nggak berdosa dia, aman aja ya. Yang penting teman-teman ingatkan semampunya aja. Tapi kalau dia nggak sholat nggak apa-apa. Jadi kalau mau nggak sholat pikun aja dulu. Ustazah, rebonding nggak bisa Mbak. Jadi Mbak, pokoknya kalau berubahnya lama nggak bisa Mbak. Rebonding, smoothing, kemudian sekedar behel melapikan gigi itu kan merubah bentuk Allah. Nggak bisa. Tapi kalau sekedar blush on, maskara, bedak, lipstick itu dia langsung dihapus. Itu bisa dihapus, itu boleh ya. Tapi kalau yang lama dia dihapusnya itu nggak bisa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau semi rambut nggak boleh ya teman-teman ya. Semi rambut itu nggak bisa ya teman-teman ya. Semi rambut itu hanya boleh henna. Henna itu yang dia masuk ke dalam rambut. Gigi palsu. Oke, kayaknya harus aku jelaskan nih. Aku jelaskan dulu lah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku coba jelaskan dulu ya teman-teman ya. Nah jadi begini guys. Yang boleh itu adalah yang dia itu berubah dalam bentuk yang cepat. Contoh, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai kutek? Karena bisa dihapus. Pokoknya yang bisa dihapus itu atau kembalinya seperti semulanya itu lama, itu boleh. Kutek itu boleh, tapi kalau lagi sholat harus dihapus supaya airnya masuk ke kukunya. Ya, tetapi kalau yang lama dia kembali, contoh misalnya teman-teman sulam alis, sulam bibir, extension, rebonding, smoothing, ya, atau teman-teman behel cuman untuk cantik doang, itu kan lama kembalinya seperti semula, kan lama kan? Rebonding untuk keriting lagi, keriting untuk rebonding lagi, atau teman-teman pakai behel itu berubahnya nggak akan mungkin lagi, maka itu adalah syubhat. Syubhat itu lebih baik teman-teman tinggalkan. Tetapi kalau gigi palsu itu alasannya kesehatan. Kalau cabut gigi atau tambal gigi itu kesehatan. Atau pakai behel yang tujuannya adalah supaya teman-teman itu tidak sakit, tidak ada peradangan, itu nggak ada masalah ya. Nah gitu ya. Jadi make up batin bisa nggak? Belum dihapus wudhu. Tergantung make upnya gimana teman-teman. Kalau eyelash itu lama kembalinya karena dia sambung bulu mata. Teman-teman tinggalkan yang kayak gitu. Yang udah lewat udahlah ya. Pokoknya kalau yang berubahnya lama itu nggak bisa.
Kayak tato alis, lama guys kembalinya. Itu nggak boleh teman-teman ya. Nah, contoh misalnya mewarnai rambut. Mewarnai rambut sebenarnya boleh, tapi pakai henna. Henna itu yang dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau dia menutupi luarnya rambut, macam bigen-bigen salon, teman-teman hindarkanlah kalau mau hijrah ya. Nah, yang lalu biarlah berlalu ya. Kalau henna itu boleh, tapi warna hitam haram, tetap nggak boleh. Nah, kutek itu boleh, tapi dia harus dihapus setiap mau sholat. Atau teman-teman pakai inai aja ya, atau teman-teman pakai inai aja ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada semacam eyelash yang dia itu hilangnya sebentar aja. Sebentar, seminggu, 2 minggu, itu juga syubhat. Tapi kalau maskara itu boleh. Cuman kalau maskaranya waterproof harus dihapus sebelum ngambil wudhu. Softline boleh karena bisa dicabut. Paham ya teman-teman ya? Paham nggak? Udah mulai paham nggak ya? Jadi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Softline kan bisa dibuka pasang. Jadi softline tuh nggak apa-apa. Teman-teman sakit mata pakai softline atau sekedar aksesoris, asal jangan tabarruj. Tabarruj itu berlebihan. Ya, tabarruj itu lipstick ya nggak apa-apa, kan bisa dihapus. Cuman kalau lipstiknya waterproof, teman-teman harus hapus dulu. Ya, nah kalau sekedar melantikkan bulu mata pakai alat ya itu nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau pakai maskara juga nggak apa-apa. Cuman jangan berlebihan dan kemudian kalau dia anti air harus dihapus sebelum ngambil wudhu. Paham ya teman-teman ya? Yang wudhu friendly boleh. Ya ada makeup yang dia wudhu friendly guys. Ya dia bisa macam lipstiknya bisa nggak perlu dihapus. Ya tinggal ditacap aja itu nggak apa-apa ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, eyelash bisa dilepas pasang za. Apapun kalau bisa dicabut pasang silahkan, nggak ada problem mbak. Ustazah, jika saya ingin meminta maaf atas kesalahan ahli kubur dan tidak dimaafkan. Oh, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita udah mewakilinya untuk meminta maaf. Ustazah, bagaimana kalau lupa sedekah subuh, ingat siangnya? Nggak apa-apa. Kalau ingat siangnya, teman-teman sedekah aja. Itu karena belum terbiasa aja. Ustazah, sholat dalam keadaan duduk kaki saya sakit lutut. Kalau teman-teman sakit lutut, Rasulullah pernah bersabda, ingat ya, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalikian, kalau nggak bisa ya kalian telentang. Itu kalian tuh bunyi hadisnya. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk kalau teman-teman sakit kaki, nggak ada problem. Nanti sholat berdirinya kayak gini gitu ya. Kemudian rukuknya kayak gini ya. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kayak gitu aja ya. Sambil minum madu rambutannya supaya lututnya Allah sembuhkan. Menjelang Ramadan perlu lutut kuat untuk sholat ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh saat haid? Nggak ada problem, aman aja ya. Ustazah, sampo mewarnai rambut tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Apalagi warna hitam. Uban itu biarkan. Dia akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Kecuali kalau dia gatel, boleh cabut ya. Ustazah, pakai pacar boleh. Pacar itu kan inai. Dia masuk ke dalam kuku, dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku. Pakai pacar nggak apa-apa ya. Pakai mantan yang nggak boleh ya. Ustazah, iya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau gigi palsu itu kan hibzun nafs, menjaga diri. Ya, kalau teman-teman nggak pakai gigi, ya kayak mana? Masa makannya bubur terus? Gigi palsu itu boleh. Dan kalau meninggal nggak perlu dicabut kalau gigi palsu. Tapi kalau kutek meninggal harus dihapus. Beberapa kali mandikan jenazah yang pakai kutek, wah itu repot teman-teman ya. Harus cari dulu pembersih kuteknya. Kalau nggak ada ya harus kita kikis ya. Tuh, minum madu rambutan lutut sembuh. Makasih. Masya Allah. Thank you ya teman-teman yang sakit lutut. Sholat sakit lutut, duduk sakit pinggang, sakit tumit, pengapuran, saraf kejepit. Coba ikhtiar dengan madu kita. Itu Masya Allah ya. Udah 30 ton ter-CO untuk madunya ya. Nanti bisa COD bayar di rumah. Sore nanti langsung aku kirim. Niatkan karena Allah. Ustazah, iya. Puasa tetesi mata batal enggak? Kalau untuk tetes mata, ada orang-orang yang dia sakit per 2 jam dia harus tetes mata ya. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau tetes telinga jangan ya teman-teman ya. Boleh teman-teman ganti puasa nanti di tempat lain ya, di hari yang lain. Ustazah saya mau madunya, ketahuan banyak sakit lutut ya. Jadi madu kita itu guys, cuman 89.000 1 kilo. Tapi madunya itu asli teman-teman.
Jadi dari petaninya langsung dikirim ke alamat teman-teman semuanya. Ya, jadi nggak masuk toko bertahun-tahun. Madu seger asli. Dan dia cuma 89.000 aja. Nah, teman-teman yang kalau sholat sakit lutut, pernah ya sholat mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, iya kan? Pengapuran, saraf kejepit, kesehatan mata, bisa ke madu rambutan, COD bayar di rumah. Tapi kalau lambung, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, boleh ke madu. Kita nanti bisa catat ya. Ustazah, saya diundang Imlek. Imlek jangan datang di hari hanya Mbak. Mbak boleh datang di hari kedua atau H-1, H+1. Ustazah, boleh nggak kalau sholat lagi di ruangan yang gelap? Nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau sholat di ruangan yang gelap nggak ada problem ya. Nggak ada masalah ya. Siap Bang Yakub. Oke, siap Mbak Arkan. Ustazah, kalau suami istri dieman karena suami sudah talak 3 ke istri tapi masih serumah. Nggak boleh serumah kalau udah talak 3. Kalaupun mau serumah mesti ada mahram, mesti ada anaknya. Ya, berdua doang nggak boleh dalam satu atap. Kalau mau itu harus ada mahram ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Ali. Ya, thank you ya Mbak Misli. Jadi Ustazah, kalau lewat HP karena emosi bilang tak tunggu di pengadilan aja, apa boleh? Setelah itu berhubungan. Pokoknya kalau teman-teman sudah talak 1 masih bisa berhubungan ya. Yang penting dia belum rujuk dalam 3 bulan. Sekarang ditalak, besok rujuk boleh aja. Yang penting belum 3 bulan. Nah repotnya ini kalau udah 3 bulan. Kalau udah 3 bulan dia mesti nikah ulang. Karena 3 bulan itu adalah masa iddah ya. Hari ini ada madu, ada jam 9 ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Jadi talak 1 dan talak 2 tuh masa iddahnya 3 bulan ya. Kalau dirujuk talak 1 kalau ditalak 1 mau rujuk dalam 3 bulan bisa. Ditalak 2 rujuk dalam 3 bulan bisa. Tapi kalau mau rujuknya setelah 3 bulan itu mesti nikah ulang ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir itu habis tahajud itu 1 salam atau 2 kali salam bebas. 2 kali salam 3 rakaat boleh, 1 kali salam 3 rakaat juga boleh ya. Ustazah, iya siap Mbak Virgo, betul sekali Mbak Yunita. Datang H-1 aja Mbak ya, atau H+1 Mbak ya. Madu jam 9 ya. Nah ini doa lepas dari sakit ya teman-teman ya. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Panjang ya teman-teman ya. Oke, sebaiknya 1 kali salam is oke ya. Oke, Mbak Neni boleh lakukan sholat hajat dan doakan pakai bahasa Indonesia aja ya. Supaya rumahnya cepat laku ya, insya Allah ya. Siap Mbak Arkan. Zah, kalau lupa sujud keberapa perlu sujud sahwi enggak? Ya sujud sahwi, teman-teman is oke ya. Sujud sahwi itu adalah sujud ketika kita lupa bilangan rokaat. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa, duduk kayak biasa. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget, nggak ada problem ya teman-teman ya. Is okay. Ustazah, sholat hajat zikirnya apa? Bebas aja. Cuman setelah sholat hajat tuh banyak-banyak minta kepada Allah. Karena sholat hajat itu sholat kalau kita untuk meminta guys. Misalnya nih kita mau melakukan sholat sunat hajat nih. Minta apa? Minta rumahnya cepat laku, tanahnya cepat laku. Siap Mbak Dea. Atau minta anaknya sukses. Teman-teman lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri baru minta kepada Allah untuk supaya rumahnya cepat laku atau anaknya lulus sekolah, anaknya dapat kerjaan dan seterusnya. Sholat hajat itu adalah sholat untuk meminta ya guys. Ustazah, menyerahkan saja kepada orang tuanya lalu beberapa tahun pengen kembali, boleh? Kita pulangkan istri itu ke rumah orang tuanya, beberapa tahun pengen rujuk, boleh, nggak apa-apa, tapi harus nikah ulang. Ada wali, saksi, mahar, laki-laki perempuan, ijab kabul. Ya seperti akad nikah awal ya, tetapi nggak usah minta mahar Fortuner ya, macam mobil, jangan ya, cukup bismillah misalnya ya. Ustazah, perbedaan qobliyah dan ba'diyah apa? Jelas beda lah.
Kalau qobliyah itu sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah itu setelah sholat fardu. Tapi caranya sama aja, ya kan? Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau udah pisah ranjang 10 tahun tapi serumah udah masing-masing, nafkah juga jarang dikasih. Kalau sama-sama ridho nggak ada masalah, yang penting nggak talak ya kan. Kalau sama-sama ridho, tapi tentu itu tidak dianjurkan ya. Jadi talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang minta cerai. Kedua, istrinya yang menggugat cerai. Ketiga, salah satunya sudah meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Udah, itu aja sebab talak guys. Kalau dia nggak dinafkahin tapi istrinya ridho, ya tentu itu tidak talak. Atau dia pergi 2 tahun nggak kembali, nggak tahu di mana rimbanya. Selagi dia nggak ngomong talak atau selagi istrinya nggak menggugat, itu nggak jatuh talak, teman-teman ya. Jadi kalau di rumah bertahun-tahun nggak satu kamar, selagi tidak ada puzzle 4 itu maka tidak jatuh talak. Ya paham ya? Artinya suaminya nggak ngomong gugat, istrinya juga nggak menggugat, salah satunya juga belum meninggal, belum murtad, berarti belum jatuh talak ya. Ustazah, apakah selesai tahajud harus ada witir? Tentu tidak teman-teman ya. Tidak harus, sunnah aja, nggak harus ya. Witir itu sunnah muakkad ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau jemur pakaian malam hari di luar rumah nggak apa-apa. Yang nggak bisa itu adalah menyapu di malam hari ya teman-teman ya. Ustaz dihindarkan, tidak dilarang secara 100%, dia cuman makruh saja. Makruh kalau bisa jangan dikerjakan ya. Siap Mbak Bes. Ustazah, kalau sholat sendiri Al-Fatihah perlu diikutin amin nggak? Boleh amin, boleh tidak ya. Ustazah, kalau sholat sendiri, oke udah ya. Ustazah, apa hukumnya harta riba setelah orang itu bertaubat? Secara hukum dia mubah ya, yang penting dia tidak melakukan lagi ya. Ya sebaiknya dihindari ya, nyapu di malam hari ya. Ustazah, ba'diyah zuhur boleh atau tidak kalau cuma 2 rakaat? Itu aja udah bagus banget loh ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat dari yang sebelumnya nggak ada, itu udah bagus banget tuh ya. Oke gitu ya. Ustazah, buku panduan sholat yang di sosial media beneran ustazah kan? Tidak AI kan? Khawatir aja. Aku umumkan, aku cuman jualan di TikTok saja dan di channel YouTube punya aku, di short video YouTube aku. Kalau teman-teman lihat video aku jualan di Facebook atau di WhatsApp group atau di snack video, itu bukan aku, saran aku jangan beli di sana. Kalau teman-teman mau, itu belilah buku langsung dari video akun TikToknya aku, Quran asli dari akun TikToknya aku dan YouTube-nya aku ya. Nah kayak gitu ya. Di Facebook jangan teman-teman, hindari ya belanja melalui Facebook kalau dia adalah video aku ya, karena aku khawatir pernah ada kejadian udah transfer barang nggak nyampe. Tapi kalau belinya di live aku atau di video aku, insya Allah itu kita amanah sampai barangnya, bisa COD semuanya ya. Apalagi di Facebook jangan ya teman-teman ya, karena aku secara zohir sampai sekarang belum ada di Facebook. Oke, aku cuma ada macam di YouTube dan di TikTok sementara ini. Oke ya. Oke, Ustazah, iya. Sholat nggak ada tempat kalau di atas kasur nggak apa-apa. Sholat di atas kasur nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sholat di atas kasur nggak ada problem. Ya bagus teman-teman bertanya. Takut belinya kadang-kadang dia ambil video kemudian disematkan buku yang beda dengan yang aku spill ya. Orang ngambil video aja. Tapi itu tetap kita usahakan untuk sikapi ya teman-teman ya. Kita nggak diam soal itu. Kalau beli di TikTok aman, beli buku, parfum di akun aman insyaallah ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau pipis anak di lantai sudah kering tidak dibersihkan, keinjak, apakah najis? Sampai dia hilang baunya dan hilang warnanya ya. Oke, gitu ya. Hilang baunya dan hilang warnanya ya. Ustazah, saya sholatnya duduk. Boleh nggak? Karena kaki saya sakit. Teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan." Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati
fa'alajan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalikian, kalau nggak bisa ya telentang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk kalau kakinya sakit, nggak jadi problem ya. Ustazah, naik mobil, haruskah mertua yang duduk di depan? Tidak, itu cuman adab aja ya. Ustazah, gimana kalau anak sering ngeselin? Gimana supaya kita sabar? Doakan anaknya ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya berikan aku anak yang soleh, ya karuniakan aku anak yang soleh, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh ya. Ustazah, ngaji waqiah di tengah-tengah kentut. Oke. Tapi bukan Al-Quran, cuman buku. Kalau buku doa-doa, teman-teman juga nggak wajib ngambil wudhu, hanya sunnah saja ya, tidak wajib ya. Ustazah, apakah dendam dengan orang yang menyakiti kita adalah dosa? Dendam itu adalah akhlak yang buruk, teman-teman. Teman-teman, kalau kita sadari, kalau kita memaafkan dan memfokuskan energi kepada hal yang bermanfaat, dibanding menyimpan perasaan dendam, hidup lebih berkah, hati lebih tenang, di akhirat dapat pahala. Untungnya lebih besar. Memaafkan itu untungnya lebih besar, guys. Untungnya apa? Hati menjadi tenang, kita lebih fokus dengan aktivitas yang perlu, dengan pikiran yang perlu, dan di akhirat kita akan masuk surga insya Allah ya, karena perbuatan baik kita itu ya. Dendam itu hanya akan menghancurkan kita, hati kita rusak, pikiran kita jadi nggak fokus, di akhirat masuk neraka ya. Ustazah, apa boleh sholat witir 1 rakaat aja di luar Ramadan? Witir 1 rakaat boleh aja, teman-teman, gak ada masalah ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Aman ya. Kripto nggak boleh, karena kripto itu adalah kita boleh menukarkan mata uang dengan mata uang yang lain dengan sebagai bahan alat tukar. Tapi kalau sebagai alat investasi itu nggak bisa. Ustazah, baca Quran di HP apakah harus berwudu? Sunnah wudu ya, tidak wajib wudu ya. Ustazah, kalau ambil air wudu di kamar mandi nggak ada masalah, is okay. Yang penting hati-hati dengan najisnya. Ustazah, kalau rakaat ketiga habis baca Al-Fatihah apa terus ruku? Sholat apa? Kalau sholatnya sholat Isya, sholat Asar, sholat Zuhur, rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak pakai tahiyat awal, tidak pakai ayat pendek, guys. Jadi untuk sholat Zuhur, sholat Asar, sholat Isya itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Ya, sementara rakaat 3 dan keempat itu tidak wajib ayat pendek ya, teman-teman ya. Nggak makruh Mbak Azka. Contohnya lagi, itu beda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah itu rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Oke, beda. Kalau sholat wajib dia nggak baca. Kalau sholat sunat dia baca gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, ya kalau maghrib nggak baca. Oke, teman-teman perhatikan bahwa dalam sholat fardu, guys, itu yang baca ayat cuman rakaat 1 dan 2 aja, guys. Rakaat ketiga dan 4 itu nggak baca ayat pendek. Itu berbeda dengan sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah qobliyah langsung 4 rakaat. Misalnya sholat sunnah duha langsung 4 rakaat. Sementara misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat. Kalau langsung 4 rakaat sholat sunnah ya, itu baru baca 1, 2, 3, 4 ayat pendek, guys. Kalau sholat fardu enggak. Ada yang selama ini sholat fardu baca ayat pendek sampai 4, jangan lagi. Tidak dianjurkan ya. Itu sholat fardu ya. Tapi kalau sholat sunnah rakaat 1, 2, 3, dan 4 baru pakai ayat pendek ya. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, kalau kita sholat sunat tahajud, taubat, witir, haruskah zikir dulu baru dilanjut sholat lagi? Nggak ada harus ya, nggak ada harus teman-teman ya. Bahwa sunnah saja ya, tidak harus ya. Zikir itu tidak harus ya. Ustazah, boleh kadang lupa sih ya. Boleh nggak di waktu haid kita menghafal surat pendek tanpa megang Al-Quran? Nggak apa-apa, ngulang hafalan juga boleh. Ustazah, iya kalau sholat fardu nggak baca surat nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sih ayat pendek itu sunnah aja, dia nggak wajib. Cuman sayang aja kalau teman-teman nggak baca, ya kan? Ayat pendek pada semua jenis sholat ya. Ustazah,
Iya, apakah boleh sholat tahajud sedangkan di masjid udah ngaji? Selagi belum azan boleh. Ngaji di masjid ya. Sebelum azan kan ada ngaji-ngaji gitu. Itu masih boleh. Jadi batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh itu masih bisa tahajud. Saja, baru saya tahu tidak pakai surat pendek. Oh iya, rakaat 34 nggak pakai pendek untuk sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunnah pakai. Dan sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Misalnya pengen tahajud langsung 4 rakaat, nggak sama kayak sholat zuhur. Ya rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Dia nggak pakai tahiyat awal ya, teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat awabin al-ikhlas baca 6 kali pakai bismillah nggak? Boleh pakai, boleh tidak ya. Oke, masuk aja kak, nggak apa-apa kak. Oke, gitu ya. Ustazah, doa kita bersedekah. Oke, doa kalau kita bersedekah, doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Coba catat guys. Jadi teman-teman mau sedekah, mau wakaf, mau ngasih makan kucing, mau kasih mertua, mau kasih orang tua. Coba teman-teman baca Rabbana taqabbal minni. Ini doanya guys. Biasanya kalau sedekah teman-teman bablas, sekarang coba baca doa ini ya. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Oke. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Sholat Isya boleh nggak jam 2 Ustazah? Sholat Isya, tahajud, witir itu batasnya azan subuh. Jadi masih bisa sebenarnya. Cuman aku nggak nyaranin ya. Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu guys. Jadi lebih bagus teman-teman Isya itu di awal waktu. Dan tabiat tahajud itu di ujung waktu. Banyak orang yang suka menggabungkan Isyanya dengan tahajudnya. Ya, Isyanya dengan tahajudnya. Dia gabungkan kayak gitu ya. Nah itu boleh kalau sekali-sekali ketiduran ya. Tetapi kalau seandainya disengaja itu nggak bisa teman-teman ya. Disengaja jangan. Karena kenapa? Karena tabiat sholat Isya di awal waktu, tabiat sholat tahajud di ujung waktu ya. Jangan dibiasakan, oke? Ustazah, iya. Sholat tarawih sendiri di rumah gimana dan berapa rakaat? Sama kayak di masjid, bisa 8 rakaat minimal. 8 rakaat minimal ya. Nanti aku akan jelaskan ketika akan masuk Ramadan. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Masih banyak yang harus kita pelajari bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nanti kita juga ketemu dengan macam Idul Adha. Nanti kita bahas banyak hal di kanal ini insyaallah ya. Ustazah, iya, siap Mbak Mama ya. Adakah amalan zikir khusus untuk orang yang baru memulai usaha dagang? Ya, kalau teman-teman mau ikut, ya teman-teman boleh ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. Bahwa kalau mau rezeki lancar, pertama jangan lupa sedekah subuh, teman-teman ya. Jangan lupa sedekah subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan aja di rumah ya. 2000 nanti setiap hari Jumat sekali sebulan kayak teman-teman serahkan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman jangan tinggal sholat duhanya biar rezekinya lancar. Yang ketiga yang paling penting syukuri apa yang teman-teman dapat kecil harus merasa besar karena ketika kita membesarkan nikmat Allah akan menambahkannya. Ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa ketika kita membesarkan nikmat itu ditambah. Kenapa rezeki kita gitu-gitu aja guys? Karena kadang-kadang kita dapat 10.000 hari ini dikit banget. Susah cari uang sekarang. Besok 100.000 banyak. Palingan cuma sesekali aja. Besok 20.000 tuh kan dikit banget kan. Nah jadi kita ngerasa sedikit. Makanya itu sebab bisa jadi kita itu rezekinya gitu-gitu aja. Jadi besarkan yang Allah berikan. Aku doakan usaha teman-teman lancar ya. Ustazah, kalau kita tetap pakai ayat pendek di sholat fardu, boleh nggak? Boleh aja. Tapi 3 dan 4 tidak dianjurkan. Ya, Ustazah, oke. Apakah aku terlalu cepat? Enggak kan? Ustazah, sholat witir sebaiknya langsung 3 rakaat atau 3 rakaat 2 kali salam. Bebas aja. Sedekah itu sebaiknya dikasih ke siapa? Kalau sedekah bebas guys. Sedekah itu boleh kasih makanan kucing, boleh kasih kawan, traktir makan kawan. Kalau sedekah bebas. Beda kalau zakat. Kalau zakat dia ada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, sedekah itu bebas. Ya, gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, iya uang sedekah subuh ya kan dibelikan sepeda buat adik, nggak apa-apa. Yang penting untuk orang dengan niat menyenangkan hatinya, tapi uangnya dari uang yang halal ya. Ustazah, sholat duha yang paling mantep berapa rakaat? Ya yang paling banyak lah 12, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya untuk sholat duha. Kalau mau 12 rakaat berarti 2 2 2, 2 2 2, 6 kali salam ya. Ustazah, tadi saya puasa Senin Kamis, boleh 27 Rajab, Isra Mi'raj, tidak ada larangan atau haramnya berpuasa. Ustazah, tarawih itu paling banyaknya 8 rakaat. Paling sedikitnya 8 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat untuk tarawih ya. Ustazah, iya gitu ya. Haid sampai 2 minggu karena sakit, boleh Kak puasa sunnah, normalnya 7 hari. Kalau teman-teman haid udah lebih dari 15 hari, berarti itu udah istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit. Jadi teman-teman hari ke-15-nya silahkan mandi wajib aja. Nanti hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya silahkan sholat, silahkan puasa, nggak ada masalah. Silahkan teman-teman tawaf, umroh, nggak ada masalah. Tetapi kalau orang yang istihadah, haid lebih dari 15 hari, dia udah boleh sholat. Tetapi antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Jadi habis dia ngambil wudhu langsung dia sholat. Habis dia ngambil wudhu langsung dia sholat. Habis dia ngambil wudhu langsung dia sholat. Oke? Ustazah, utamakan rawatib atau tahajud? Rawatib lah, dia sunnah muakkad ya. Ustazah, iya sholat istikharah waktunya kapan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun. Jadi teman-teman nanti nggak perlu bingung lagi. Ustazah, sholat taubat itu kapan waktunya? Sholat hajat itu kapan waktunya? Nggak usah bingung nih dengan 5 sholat ini nih. Sholat taubat, hajat, aku ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Aku ulang ya, lambat-lambat saja oke ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini bisa siang dan malam ini. Ya, sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak taubat istighfar kepada Allah. Sholat hajat adalah sholat kalau kita punya hajat. Anak sakit nggak sembuh-sembuh, anak mau ujian, suami maksiat, ya rumah tangga di ujung tanduk. Nah, lakukan sholat hajat. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak minta kepada Allah untuk hajatnya teman-teman. Kemudian istikharah ini sholat lagi galau. Ya, suami di Medan, anak di Jakarta, pergi ke Medan ikut jauh dari anak, tetap di Jakarta jauh dari suami, bingung. Istikharah. Ya, sholat wudhu ini sholat ketika habis ngambil wudhu. Jam berapapun boleh, ini terserah aja. Mau habis duha boleh, sebelum duha boleh, sebelum sholat fardu boleh. Dan kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini bisa nih kapanpun nih. Jadi yang pergi umroh ingat nih 5 ini nih. Nanti nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang bingung mau sholat apa. Lakukan taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid atau salah satunya boleh. Ya ini siang dan malam boleh nih. Ya misalnya sholat wudhu. Setiap habis ngambil wudhu mau sholat fardu lakukan dulu sholat sunat wudhu boleh. Ya siang dan malam ini bisa. Kecuali di 3 waktu haram sholat. Habis asar nggak boleh. Habis subuh nggak boleh. Jam 12 tepat nggak boleh. Habis asar, habis subuh jam 12 tepat. Habis asar, habis subuh jam 12 tepat. Kelima jam 12 siang saat matahari di atas kepala. Di 3-5 jenis sholat ini caranya kayak sholat subuh doang. Niatnya aja yang beda. Paham ya teman-teman ya? Itu bisa kapanpun. Jadi enggak sholat hajat itu kapan Zah? Sholat taubat itu kapan Zah? Nggak usah bingung lagi. Siang malam bisa. Oke? Sholat tasbih juga bisa siang malam. Cuman gak aku sebutkan karena caranya beda. Tapi kalau yang 5 tadi caranya kayak sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja. Nanti pokoknya salam kanan, salam kiri tergantung tadi sholat apa. Kalau sholatnya hajat berarti banyaklah minta sama Allah. Kalau sholatnya taubat berarti banyaklah mohon ampun kepada Allah. Kalau sholatnya istikharah berarti banyaklah teman-teman meminta petunjuk kepada Allah. Gitu. Sudah paham ya teman-teman ya?
Ustazah, kalau istihadah apakah bacaan ambil wudhunya beda? Sama, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah witir tapi nggak ba'diyah isya? Boleh, tapi sayang aja kalau nggak ba'diyah isya. Sayang aja ya, tapi boleh ya. Ustazah, apa boleh seorang janda menerima zakat? Janda kaya, janda miskin? Repot ini urusannya. Banyak janda kaya sekarang. Kalau janda kaya nggak bisa, janda miskin bisa ya. Ustazah, sholat wudhu, Ustazah, sebentar ya. Bagaimana pandangan cepat kali perempuan kalau pas ibadah haji datang bulan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu pernah berhaji dengan baginda Nabi. Di tengah jalan Aisyah haid, lalu kemudian dia sedih dan menangis. Apa kata baginda Nabi? Kau walaupun di haji tidak bisa sempurna rukunmu, engkau tetap dapat pahala haji. Karena haidmu bukan karena engkau, haidmu karena kehendak Allah. Islam tuh adil guys, nggak usah pusing-pusing kali. Oh lagi umroh haid, ya udah ya. Teman-teman berusaha menunda haid, tapi kalau nggak bisa ya udah dapat pahala umroh, gampang kan? Nah, jadi Islam itu luar biasa ya. Sama dengan teman-teman, izin aku cuekin komentar sebentar ya. Sama dengan teman-teman yang pengen hijrah, pengen berubah, pengen bertaubat. Itu Allah tuh luar biasa. Welcome guys, menerima kita. Saya teringat sebuah kisah, ada seorang, ini ceritanya sohe ya teman-teman ya. Ada seseorang yang udah membunuh 99 orang. 99 orang, tapi dia pengen bertaubat. Lalu kemudian dia tanya kepada seorang ustadz pada masanya, seorang ulama pada masanya. Ya ustadz, saya pengen bertaubat, saya udah bunuh 99 orang. Apa kata ustadz ini? Oh dosamu terlalu banyak. Terlalu banyak dosamu, gak bisa diampunkan. Bagaimana cara kita bertaubat? Ya ustadz, gak bisa diampunkan. Oh ustadz yang dibunuhnya juga guys. Udah 100 orang dibunuhnya. Plus ustadz itu yang dibunuhnya gitu lah. Ini pada masanya. Ya ustadz, saya udah bunuh 99 orang. Boleh nggak saya ini bertaubat nih? Nggak bisa, nggak bisa. Wah dibunuh juga, pap 100 orang. Nah kemudian setelah itu dia pengen lagi berhijrah. Dia tanya ke ulama lain. Ya Rasulullah, iya Ustadz, saya pengen ini hijrah ini. Saya pengen berbuat baik ini. Apa kata Ustadz itu? Boleh, tapi kau harus hijrah dari sini. Nggak perlu lagi di tempat ini. Udah terlalu banyak orang yang kau bunuh. Lalu kemudian dia pergi ke tempatnya. Pergi ke tempat ustadz yang di negeri seberang. Supaya apa? Supaya dia bisa bertaubat. Ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat bertengkar. Malaikat pertama bilang, oh ini adalah gaweanku ini. Karena dia ahli neraka ini. Malaikat kedua bilang, tidak. Dia udah ingin bertaubat. Udah ingin menuntut ilmu ini. Wah ribut. Nah maka Allah utus malaikat untuk mendengar dengan itu diukur kemana dia jaraknya. Ternyata jaraknya lebih dekat 1 jengkal saja ke tempat dia hijrah. Allah ampunkan. Masya Allah. Jadi Islam tuh enak ya teman-teman ya. Ustazah iya gitu ya. Gimana perempuan yang baju jilbabnya dililit leher? Gak bisa. Karena jilbab itu yudenina bikhomurihinna ala juyubihinna. Kerudung itu minimal nutupin dada. Itu aja ya. Ustazah, iya Mbak Umi Siti. Ustazah, sholat udhu sebelum tahajud boleh? Bebas. Sholat sunat udhu siang malam boleh bebas. Aman saja. Ya 5 jenis sholat tadi bebas siang dan malam ya. Ustazah, kalau mau zakat harta minimal berapa gram emas? Ya Mbak Pri, Mbak Arti. Kalau emas teman-teman di atas 85 gram emas itu wajib zakat. Di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya emas batangan, zakatlah setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali aja seumur hidup. Misalnya nih, contoh ya. Teman-teman punya 100 gram emas. 1 gramnya misalnya 1 juta. Kali 100 berarti 100 juta. Ambil kalkulator 100 juta kali 2,5%. 2.500.000. 2.500.000 itu zakatkan. Ya. Zakatkan. Ya kayak gitu. Nah, boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk emas. Itu nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, gitu ya. Bersentuhan wudhu dengan suami gimana? Tergantung teman-teman. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Kalau kita, iya Mbak Melisa, kalau kita bilang nggak batal bersentuhan dengan suami nggak usah ngambil wudhu. Kalau suaminya pengen ngambil wudhu, ya udah itu pilihan dia. Oke. Ustazah, iya.
Jika perhiasan, ya kalau emasnya dalam bentuk perhiasan sekali saja seumur hidup. Kalau udah 85 gram, misalnya emasnya 7 gram, misalnya subangnya 20 gram, kalungnya 30 gram, gelangnya tuh 80 gram, ya kan? Nah, makanya teman-teman zakatkan sekali saja seumur hidup. Tapi kalau dia dalam bentuk logam mulia, ya, setiap tahun selagi di atas 85 gram keluarkan zakat, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, beda musola sama masjid itu apa? Terus kalau di musola apa ada tahiyatul masjid? Oke, teman-teman boleh share tautan tab layarnya, aku jelaskan. Dalam agama Islam cuman ada 2 tempat. Yang pertama masjid, yang kedua masjid jami. Saya ulang pelan-pelan. Dalam agama kita cuman ada 2 tempat, yaitu adalah masjid dan masjid jami. Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat, kayak musola kita. Dan masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat, kayak masjidnya orang kita. Berarti musola tuh masjid atau tidak? Berarti masjid. Aku ulang ya pelan-pelan ya. Yang pertama adalah masjid. Masjid ini dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat, kayak musola kita. Nah, kemudian yang kedua adalah masjid jami, dipakai 5 waktu, dipakai Jumat, kayak masjid kita. Berarti musola itu masjid ya, musola itu juga masjid ya. Hanya saja musola itu adalah masjid. Hanya saja boleh aja tahiyatul masjid di musola, tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola. Niatnya sengaja aku tahiyatul masjid ya. Ustazah, kan kita bermazhab ke Imam Syafi'i. Yang tetap batal dong Ustazah? Tidak Mbak. Jadi kita tidak ada paksaan Mbak untuk bermazhab ke salah satu mazhab. Karena negara kita bukan negara mazhab Mbak. Dalam hal wudhu Mbak ikut Imam Hanafi. Dalam hal sholat Mbak ikut Imam Syafi'i. Dalam hal kunut Mbak ikut Imam Maliki. Itu nggak jadi problem ya Mbak. Nggak ada masalah. Karena negara kita bukan negara yang memaksa kita bermazhab pada satu mazhab. Kecuali kalau kita negara mazhab Mbak. Contoh, di beberapa negara mesti mazhab Hanafi. Maka ustadznya harus menyampaikan Hanafi. Buku-bukunya harus buku-buku Hanafi. Buku-buku sekolah-sekolahnya adalah buku Imam Hanafi. Ulama-ulamanya hanya harus menyampaikan Imam Hanafi. Kalau kita bukan negara mazhab, jadi dikembalikan kepada orangnya. Loh, kita kan bermazhab Syafi'i, terserah teman-teman mau mazhabnya apa. Kenapa orang selalu bilang Indonesia bermazhab Syafi'i? Bukan juga demikian. Karena Imam Syafi'i mazhabnya lebih duluan nyampe ke Indonesia. Itu aja. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak sholat pakai gelang-gelangan bentuk barongsai? Barongsai itu, coba teman-teman cari tahu apakah barongsai itu adalah kepercayaan bagi mereka. Kalau kepercayaan nggak boleh, kalau sekedar budaya boleh, ya. Ustazah, kalau tidak baca doa setelah wudhu nggak apa-apa. Yang penting niat wudhu baru berwudhu, ya. Ustazah, aku nggak kecepatan kan ya teman-teman ya. Ustazah, iya, nggak kecepatan kan guys. Ustazah, jadi boleh mix mazhab ya Zah. Satu kasus nggak boleh berubah Mbak. Contoh misalnya nih, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu dengan suami batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Satu kasus Mbak. Nggak boleh Mbak berubah-ubah itu satu kasus. Hari ini aku lagi nggak suka sama suami, aku ikut Imam Syafi'i aja lah, berdosa, batal. Besok lagi sayang-sayangnya, aku ikut Imam Hanafi aja lah, nggak batal. Itu nggak boleh. Jadi satu mazhab, satu kasus, boleh satu mazhab tapi jangan berubah-ubah. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, nah jadi diteruskan aja ikut itu ya. Tapi beda kasus, beda mazhab nggak jadi masalah. Nah, misalnya nih, bacaan subhanallahil a'la wa bihamdi pada ruku dan sujud itu Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang harus 3 kali. Nah, mau ikut yang mana? Terserah teman-teman. Kunut Imam Syafi'i suruh kunut, Imam Hanafi larang kunut. Dalam hal berwudu teman-teman ikut Imam Syafi'i. Dalam hal kunut teman-teman ikut Imam Hanafi. Bebas saja ya. Ini agak sulit, pelan-pelan aja lah ya. Oke, pelan-pelan aja. Oke, iya. Ustazah, siap Mbak Mama Yuda. Oke, syirik itu banyak dan terlalu panjang kalau aku jelaskan. Teman-teman boleh
Aku punya satu akun YouTube yang mana udah 3 ribuan video di sana. Coba teman-teman subscribe, searching aja di YouTube Syirik Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang syirik, itu banyak banget syirik kecil ya. Iya, ngelek ya. Ustazah, iya, sholat jamak qashar maghrib isya di mobil, tapi ternyata jam 22.30 supir berhenti, nggak ada masalah ya. Jangan lagi teman-teman sholat, yang penting udah jamak ya. Contoh misalnya teman-teman udah jamak di mobil gitu ya, lalu kemudian teman-teman tidak perlu lagi untuk menjamaknya ketika sudah sampai di tempat atau udah ada musola, tidak perlu ya. Ustazah, kalau lupa rokaat gimana? Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku akan jelaskan tentang cara kalau lupa rokaat. Teman-teman kalau lupa rokaat ini adalah tahiyat. Ini adalah rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman bingung gitu kan ya? Nah ya, jadi teman-teman bingung nih gitu ya. Nah, teman-teman anggap aja 2 dulu, ya kan? Anggap aja 2 dulu. Nanti sholat kayak biasa, guys, ya. Nah, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah itu teman-teman sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri gitu ya. Nah, itu ya doa sujud sahwi dihafal. Kalau emasnya belum 85 gram belum wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu cuma 85 gram emas ya. Oke, siap Mbak Nur. Jazakumullah ya. Ustazah, kalau rawatib hanya dikerjakan qobliyah saja, nggak ada masalah. Ustazah, perempuan lebih baik di masjid atau di rumah? Jawabannya adalah yang penting berjamaah ya. Yang penting adalah berjamaah ya, teman-teman ya. Jadi begini, perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid dan juga tidak dilarang ke masjid. Ada dalil, izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid, tidak dilarang. Yang penting dia memenuhi syarat dan aturan ya, tidak tabarus, tidak berdandan berlebihan. Nah, cuman yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah berjemaah. Di masjid berjemaah, di rumah sendiri lebih baik di masjid. Di masjid sendiri, di rumah berjemaah lebih baik di rumah. Jadi intinya adalah lebih baik berjemaahnya, bukan di masjidnya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau istri ke masjid sedangkan suami waktu masuknya sholat sedang lom juga mau sholat. Maksudnya gimana? Ustazah, kalau sholat taraweh baiknya di rumah apa di masjid untuk wanita? Seperti yang tadi aku sebutkan, lebih baik berjemaah. Kalau bisa berjemaah di rumah dengan anaknya, is okay, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, iya istikharah tanpa perkara nggak apa-apa, sunnah aja ya. Ini pertanyaannya dia nggak ada ragu guys, tapi dia pengen istikharah, nggak ada masalah ya, supaya nggak banyak ragu ya. Ustazah, iya. Sedekah yang paling baik adalah sedekah Al-Quran atau sedekah beras untuk anak yatim. Itu beda. Kalau sedekah beras ke anak yatim, kita dapat doa dari anak yatim itu. Siap Mbak Angcas, Mbak Al-Farisi. Tapi kalau kita sedekah dalam bentuk Quran, kita nggak dapat doa dari siapapun, tetapi kita bisa mendapatkan amal jariah yang ngalir pahalanya kalau kita meninggal. Teman-teman lakukan aja dua-duanya ya. Nah, jadi kalau kita sedekahnya ke orang, kita dapat doa. Tapi kalau sedekahnya kita kasih Quran untuk masjid, mukena untuk masjid, kita jarang dapat doa guys. Tapi ngalir pahalanya kalau kita meninggal. Itulah namanya sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa itu dikasih ke satu orang guys. Kita kasih orang miskin, kita kasih orang fakir, itu sedekah biasa. Apa bedanya dengan sedekah jariah? Sedekah jariah kita kasih, tapi yang kita kasih itu dipakai banyak orang guys. Ya, ambil AC masjid taruh ke masjid, sendal masjid taruh ke masjid, ambil mukena taruh ke masjid, ambil Quran wakafkan ke masjid. Itu kalau dia sedekah jariah, dia dipakai banyak orang ya, teman-teman ya, dipakai banyak orang. Oke, Ustazah, waktu sholat udah mepet, lebih baik langsung sunat, ba'diyah atau zikir dan doa. Mepet sebelumnya maksudnya Mbak. Coba pertanyaannya diulang lagi. Ustazah,
kalau kita beda kasus, beda mazhab, kan boleh katanya nanti pilih yang mudah dong. Boleh, nggak ada masalah selagi nggak keluar dari mazhab. Boleh pilih yang mudah karena kita muttabi guys. Kita ini muttabi, kita pengikut teman-teman. Kalau untuk ulama dia bisa pilih yang paling roji, yang paling kuat. Teman-teman boleh selagi tidak keluar dari 4 mazhab itu ya. Ustazah, iya apa? Bacaan kama sholaita Mbak Arsy maksudnya gimana? Gimana? Ustazah, iya. Kalau emasnya lebih 85 gram, wajib tiap tahun nggak zakatnya? Tergantung lah teman-teman. Kalau emasnya emas perhiasan sekali seumur hidup. Tapi kalau emasnya emas batangan, keluarkan tiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Oke? Ustazah, siapa aja Zah? Apa-apa? Oh, siapa aja Zah? Astagfirullah. Ustazah, siapa aja Zah? Ya. Ustazah, sujud sawi dibaca berapa kali? 1 kali dalam 1 kali sujud. Berarti kalau 2 kali sujud, berarti 2 kali baca. Oke? Ustazah, boleh tahu nggak? Apakah boleh? Kalau kita udah selesai witir, boleh langsung lanjutkan tahajud? Boleh. Habis witir, teman-teman tahajud. Tapi setelah itu jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Ya. Ustazah, iya. Ustazah, apakah ada sholat sunnah qobliyah subuh? Ada Mbak. Nama lainnya adalah sholat fajar. Mbak jangan tinggalkan itu. Karena itu pahalanya besar. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu bagaikan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu sholat qobliyah subuh? Nah, qobliyah subuh itu adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Atau namanya lainnya sholat fajar. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat sunat fajar. Ya, Ustazah, apa benar di bulan Ramadan umroh pahalanya sama dengan haji? Benar sekali. Dalilnya sahih. Jadi ada beberapa cara untuk teman-teman dapat pahala haji. Yang pertama pergi haji. Iyalah ya kan. Yang kedua umroh di bulan Ramadan. Sama dengan 1 kali haji. Yang kedua teman-teman boleh sholat subuh di masjid sesekali. Lalu kemudian teman-teman iktikaf di masjid. Jangan pulang ke rumah. Iktikaf. Teman-teman zikir, baca Quran, ya, ingat kekurangan diri, sholawat, ya, sampai datang waktu syuruk, lebih kurang 1,5 jam. Lalu sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dah, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, gitu. Jadi pergi haji di bulan umroh di bulan Ramadan. Atau lakukan iktikaf menjelang syuruk. Dapat pahala haji. Dan ada satu lagi. Untuk laki-laki. Bahwa hajinya orang. Maaf. Yang tidak mampu adalah sholat Jumatnya. Masya Allah ya. Jadi benar ya Mbak. Kalau mau Mbak umroh di bulan Ramadan. Itu 1 kali haji. Ustazah. Iya. Bagaimana cara berudu lagi diinfus? Berudu lagi diinfus. Teman-teman boleh tayamum aja. Nggak usah.